Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi di pertemuan ke-7, yaitu integrasi API Raja Ongkir untuk ongkos kirim. Ya, kalau kita lihat di penjelasan di modul, nah di sini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, terutama bagi kalian yang berkecimpung di pengembangan aplikasi e-commerce atau sistem yang membutuhkan informasi ongkos kirim. Ya, kita akan mempelajari integrasi API Raja Ongkir untuk menghitung ongkos kirim dengan menggunakan atau dengan mengakses websitenya, yaitu rajaongkir.com. Nah, ini kita coba buka dulu. Nah, berikut adalah tampilan dari website Raja Ongkir ya. Nah, di sini dijelaskan Raja Ongkir adalah salah satu layanan populer di Indonesia yang menyediakan data ongkos kirim di berbagai ekspedisi pengiriman seperti JNE, Tiki, Pos Indonesia, dan masih banyak lagi. Seperti yang dilihat pada dokumentasi Raja Ongkir yang ada di tautan ini ya. Kita coba buka lagi. Nah, ini adalah dokumentasi dari penggunaan API Raja Ongkir ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini beberapa daftar kurir yang bisa diakses di Raja Ongkir. Ini ada banyak ya. Nah, dengan mengintegrasikan API Raja Ongkir, kita bisa mendapatkan informasi ongkir secara real time, mulai dari tarif pengiriman, estimasi waktu pengiriman, hingga tracking resi. Mengapa ini penting? Karena dengan integrasi ini, kita bisa memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna aplikasi kita. Mereka tidak perlu mencari informasi ongkir secara manual, sehingga semua informasi bisa didapatkan langsung dari aplikasi yang kita bangun. Nah, dalam Raja Ongkir itu terdapat dua tipe akun ya. Yang pertama itu tipe akun starter, di mana tipe akun ini yang gratis ya, dengan fitur terbatas. Kemudian ada yang versi Pro, di mana versi Pro ini berbayar dan ini bisa mengakses berbagai fitur yang tersedia di Raja Ongkir. Nah, ini perbedaan dari fitur starter dan Pro ya. Di sini kalau starter itu hanya satu nih yang bisa diakses, yaitu untuk mengecek ongkir dari JNE, Pos Indonesia, dan Tiki. Sedangkan yang Pro ini bisa lebih dari satu fitur yang dibuka ya. Bisa yang pertama, kemudian yang kedua ongkir dengan ekspedisi yang lainnya, diantaranya ada JNT, Ninja Express, dan 20 ekspedisi lainnya. Kemudian bisa ongkir sampai kecamatan lebih dari 30 kg. Kemudian ini server terpisah, fitur lain, dan API pengiriman paket. Nah, ini perbedaan antara yang mode starter dengan yang Pro ya, yang berbayar. Nah, untuk pertama kali kita gunakan API Raja Ongkir ini, nah di websitenya itu kita bisa login terlebih dahulu ya. Di sini kalian bisa daftar. Nah, nanti pada saat sudah daftar itu bisa login ya. Nah, nanti ketika sudah daftar dan sudah login, tampilan dashboardnya itu kurang lebih. Nah, saya login dulu di sini. Sebentar. Nah, baik, seperti ini tampilannya ketika sudah daftar, kemudian sudah login. Nah, sebetulnya di tampilan yang kita lihat ini, nah ini berbeda dengan yang tampilan yang ada di modul, karena di tampilan yang sekarang, di website yang ada, di Raja Ongkir, nah yang ini saya tutup dulu. Nah, ini tampilannya berbeda karena ini adalah versi terbaru dari Raja Ongkir. Jadi berbeda dengan yang ada di tampilan apa namanya modul ya. Begitupun
teknis pemakaian API-nya ya. Nah, kalau teknis pemakaian API-nya yang terbaru yang kita akses langsung di websitenya, ini ada di bagian setting, kemudian profil. Nah, di sini ada API key. Nah, ini kita bisa show API key-nya. Ini tinggal kita klik di bagian show key, masukkan password pada saat login tadi. Nah, ini kode API, kunci API ya, atau API key yang kita dapatkan dari aplikasi terbaru yang ada di Raja Ongkir. Nah, ini berbeda ya penggunaannya dengan yang ada di modul, karena kalau kita menggunakan API key yang terbaru yang kita dapatkan ketika kita daftar di web Raja Ongkirnya, nah ini tidak bisa digunakan karena penggunaannya itu ternyata dokumentasinya berbeda dengan yang ada di modul. Nah, kalau mau menggunakan yang versi yang di modul, kita bisa gunakan API key yang sudah disediakan di project. Ya, kalau kita buka di project, nah ini saya sudah buka projectnya. Ini project yang dari awal saya sudah share ya. Nah, di dalam env-nya ini kita bisa lihat di bawah itu ada, nah ini ada API key Raja Ongkir yang sudah tersedia dan ini bisa digunakan sesuai dengan yang ada di modul ya. Kemudian di sini juga ada base URL-nya yang dipakai untuk pemakaian API key Raja Ongkir yang sesuai di modul. Kalau kita menggunakan API key yang ada di web resmi Raja Ongkirnya yang saat ini, nah ini berbeda cara penggunaannya ya. Jadi untuk yang sekarang kita gunakan API key yang memang sudah ada di project yang sudah saya share sebelumnya. Nah, ini ya, di dalam env di paling bawah, bagian paling bawah di sini ada API Raja Ongkir. Di sini ada API key-nya sama base URL-nya. Nah, sebelumnya ini masih nonaktif dengan tanda. Nah, ini saya aktifkan dulu dengan menghilangkan tanda pagarnya ya. Nah, ini saya hilangkan dulu. Ini sekali lagi adanya di project kita, kemudian adanya di env. Nah, di bagian paling bawah ada API Raja Ongkir. Ini kita aktifkan Raja Ongkir API key sama Raja Ongkir base URL. Nah, ini kita save. Nah, kita ikutin tahapan-tahapannya setelah kita sudah aktifkan env Raja Ongkir, API Raja Ongkir yang ada di env. Kemudian selanjutnya, nah ini kita harus melakukan penambahan dependensi ya di Laravel, yaitu Laravel HTTP client berbasis Gazelle. Namun jika ada masalah dengan HTTP GET, maka kita bisa memastikan Gazelle HTTP client sudah terinstall dengan menjalankan perintah seperti ini. Nah, sebenarnya bawaan dari Laravel itu di awal harusnya dengan dengan komposer yang sudah kita install, itu harusnya sudah ada ya dependensi untuk HTTP client berbasis Gazelle. Nah, cuman supaya memastikan dia update dan sudah terinstall, kita jalankan lagi untuk menambahkan dependensi Gazelle HTTP ini ya, dengan perintah ini composer require Gazelle HTTP _Gazelle. Nah, ini kita bisa copy, kemudian saya jalankan di terminal yang ada di project. Nah, seperti ini. Ini saya enter. Nah, ini kita tunggu ya, Pak. Pastikan internet kalian itu stabil ya, karena kita akan mendownload nih package yang ada di
Composer untuk bisa menambahkan dependensi Gazelle HTTP. Ini sedang proses download. Nah, pastikan dia berhasil seperti ini ya. Jadi ada tampilan down seperti ini. Nah, ini tandanya sudah berhasil dan tidak ada kendala. Nah, ini berarti sudah kita pastikan dependensi Gazelle HTTP-nya itu sudah terinstall ya. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan, nah kita testing ya. Ini di poin 3 kita juga memastikan apakah API key yang digunakan ya yang ada di NV tadi itu berfungsi dengan baik. Pastikan dalam keadaan online. Nah, ini kita tambahkan dulu di bagian root webtik.php di root. Nah, kita copy coding yang ini, kemudian saya buka bagian root ya. Root, kemudian web.php. Nah, di sini kita tambahkan nah ini saya tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di root ini kita akan mencetak respon JSON-nya ya dari pemanggilan API key ini. Nah, ini di sini kita tambahkan API key yang kita dapatkan di NV tadi ya. Nah, API key-nya ini kita copy dari NV tadi yang ini. Kita copy, kemudian kita paste di bagian ini. Nah, seperti ini. Nah, HTTP ini supaya nggak merah, ini kita tambahkan supaya tidak merah seperti ini, namanya itu. Nah, ini ya. Use illuminate support facade HTTP. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi tidak merah seperti tadi. Nah, kemudian bisa kita jalankan server kita, server Laravel-nya, kemudian kita ketik di browser itu ini garis miring list strip ongkir ya, karena kan di sini kita buat URL di rootnya itu adalah ini garis miring list strip ongkir. Nah, berarti kita jalankan dulu projectnya. PHP artisan serve. Oke. Nah, ini saya buka. Kemudian saya ganti ini garis miring list strip ongkir. Nah, seperti ini. Saya enter. Pastikan koneksi kalian itu ada ya. Koneksi internetnya sudah ada. Nah, kalau sudah bisa, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita buka array 3 ini yang ada simbol di sebelah kanannya. Nah, di sini ada result. Statusnya juga kita buka dulu ya. Nah, ini statusnya 200, deskripsinya oke. Nah, kemudian di sini ada result karena kita ini mengaksesnya provinsi. Nah, ini kan kita aksesnya provinsi ya. Nah, makanya di sini muncul adalah provinsi yang ada di Indonesia. Ada 34 provinsi ya. Dimulai dari Bali, kemudian Bangka Belitung, Banten, ini sesuai abjad ya. Bengkulu dan sebagainya. Paling akhir itu ada Sumatera Utara. Nah, ini berarti berhasil ya kita koneksikan dengan API Raja Ongkirnya. Nah, seperti yang ada di modul nih ya, sudah berhasil. Kalau tidak sesuai API-nya, nah ini nanti muncul seperti ini, invalid key. Misalkan di sini kita ganti
di sini ya, key-nya ini kita ganti dengan yang kita ambil dari sini ya. Misalkan saya copy yang ini. Nah, ini saya ganti pas saya eksekusi lagi di sini. Nah, di sini munculnya statusnya yaitu 400 dan invalid key. API key tidak ditemukan di database Raja Ongkir. Nah, makanya API key yang kita buat sendiri di dalam website Raja Ongkir ini tidak bisa kita gunakan untuk pengembangan berdasarkan contoh yang ada di modul ya. Yang bisa kita gunakan APK-nya adalah yang memang sudah tersedia di env yang ada di project yang sudah saya share. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, setelah APK itu dapat berjalan dengan baik, kita akan menjalankan aplikasi menggunakan form sederhana tanpa template atau tanpa project. Sebelum masuk di projectnya ya, kita buat form sederhana. Nah, yang pertama kita buat yaitu kita buat dulu Raja Ongkir controller .php dengan menggunakan perintah ini, php artisan make controller Raja Ongkir controller. Nah, kalau dari project yang sudah saya kasih berikan sebelumnya, nah di sini sudah ada nih app http controller. Nah, di sini sudah ada controller Raja Ongkir. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada ya Raja Ongkir controllernya. Jadi tidak perlu kita buat lagi Raja Ongkir controller. Nah, perintahnya atau script codingnya di sini pun juga sudah ada ya. Nah, di sini sudah ada semua perintah function dari Raja Ongkir controllernya sesuai dengan yang ada di modul. Jadi tidak kita buat lagi. Nah, kita lanjut lagi berarti yang di poin kelima. Nah, yang poin kelima ini kita tambahkan di bagian web.php ya. Nah, ini kita copy. Ini saya copy, kemudian saya paste di bagian web.php. Nah, ini saya copy di atas yang tadi. Oke, nah ini karena kita belum panggil controllernya, jadi masih merah ya. Berarti kita panggil dulu di sini. Ini saya copy. Kita panggil Raja Ongkir controller. Oke. Nah, jadi tidak merah lagi. Oke, setelah sudah aktif, Raja Ongkir controller seperti ini tidak merah lagi. Nah, kemudian kita buat view baru dengan menggunakan nama ongkir.blade.php. Nah, ini kita buat diffuse langsung ya. Kita buat diffuse langsung, berarti kita buka di bagian resource, kemudian views. Nah, langsung di sini klik kanan new file. Nah, di sini kita isi dengan nama ongkir.blade.php. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy ini ya, script codingnya ya. Dari halaman 69 sampai 71. Nah, ini lumayan panjang ya. Ini saya copy dulu. Nah, ini kopinya itu jangan sampai salah ya. Saya kopinya yang pertama di copy itu bagian formnya dulu. Ya, form apa namanya HTML-nya dulu. Baru kemudian ada JavaScript-nya. Nah, di sini ada JavaScript-nya ya. Nah, ini yang kadang-kadang bikin error karena kopinya itu nggak apa namanya nggak lengkap ya, tanda bacanya. Nah, ini baru sampai bawah. Oke, seperti ini. Ini saya rapikan dulu.
Oke, yang bawahnya ini saya rapikan juga. Nah, ini nih. Nah, ini kan masih berupa komen. Nah, ini harus kita sesuaikan dulu nih. Oke, seperti ini. Nggak ada yang merah lagi. Nah, oke, kalau sudah, selanjutnya kita coba langsung di browser ya dengan menggunakan garis miring cek ongkir. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita pilih provinsinya, kemudian kota, dan isi beratnya berapa, pilih kurirnya, baru kita klik cek ongkir. Nanti dia akan memunculkan nilai harganya sama estimasi harinya. Ya, kita coba ya. Nah, ini garis miring cek ongkir. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah betul tidak ada kendala, nah di sini muncul provinsinya. Nah, kota itu muncul berdasarkan provinsi yang kita pilih ya. Misalkan saya pilih kota provinsi Banten misalkan. Nah, nanti di sini muncul kota yang ada di Banten, yang ada di provinsi Banten. Misalkan Tangerang. Kita isi beratnya. Beratnya itu tidak boleh lebih dari 30 kg. Ini kan hitungannya gram ya. Berarti kita isi misalkan 20 misalkan. Nah, kita pilih kurirnya. Misalkan saya pilih JNE. Nah, kemudian kita klik cek ongkir. Nah, dia muncul harganya, jenis-jenisnya, kemudian ada hari-harinya ya. Kemudian misalkan saya pilih pos ya, pos Indonesia, saya klik cek ongkir. Nah, muncul. Kalau pos Indonesia itu hanya satu pilihan ya. Atau kita pilih yang lain ya. Misalkan DKI Jakarta. Nah, di sini pilih Jakarta Pusat. Ini misalkan 50. Nah, misalkan kita pilih JNE. Nah, ini muncul ya. Jenisnya, harga, sama harinya. Oke. Baik. Berarti untuk pertemuan 7 hanya sampai mengecek tampilannya sampai tampilan ini. Tidak masuk ke tampilan web utama kita yang kita develop ya. Oke, itu aja paling untuk video tutorial hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.